selamat datang kembali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai 4 perbedaan lab pada saat online dan pada saat offline. Nah, alasan kenapa saya membuat video ini karena kebetulan sudah 3 semester saya melakukan yang namanya lab online, dimana lab online ini agak berbeda dengan lab offline, tapi enggak terlalu jauh berbeda. Cuman tata cara pelaksananya aja yang beda, tapi kalau ilmu-ilmunya masih sama seperti lab online, lab offline. Tunggu apa lagi daripada berlama-lama, yuk kita cek video berikut ini. Oke, perbedaan yang pertama yaitu pada bagian persiapan. Kalau misalnya sebelumnya kalau kita praktikum offline, kita ada persiapan membuat tugas pendahuluan, belajar sebelum masuk, mempersiapkan alat dan bahan. Terus ada juga yang namanya pretest dan pretest atau apa ya lagi? Dan ada juga yang namanya mempersiapkan diri untuk respon pintu. Respon pintu itu apa? Respon pintu itu adalah ketika kita mau masuk lab, sebelumnya kita itu ditanya-tanyain dulu sama kakak-kakak. Kalau misalnya kita bisa menjawab pertanyaannya, otomatis kita bisa masuk ke dalam laboratorium untuk duduk di meja laboratorium untuk melakukan praktikum. Kalau misalnya kita tidak lulus, kita tidak boleh masuk, ataupun kita boleh masuk dengan persyaratan, misalnya nilainya dikurangin atau apapun itu sesuai dengan ketentuan kampus. Oh ya, sebenarnya aku juga nggak tahu semua kampus itu ada yang namanya respon pintu ini atau tidak, tapi di kampus aku itu ada yang namanya respon pintu. Itu pun nggak semua lab ada respon pintunya, hanya ada beberapa lab saja. Ada beberapa lab yang menerapkan sistem pretest sebelum melakukan praktikum. Itu kalau tadi itu offline, kalau yang online itu nggak terlalu jauh berbeda dengan yang offline. Kalau yang offline tadi bikin TP, belajar untuk respon masuk, penyiapan alat dan bahan. Kalau misalnya yang online, kita itu hanya menyiapkan TP. TP itu atau tugas pendahuluan, itu gunanya untuk memberikan kita wawasan sebelum masuk praktikum tersebut gitu. Nah, setelah itu kan tadi ada respon pintu. Nah, kalau lab yang menerapkan respon pintu itu biasanya diganti dengan yang namanya respon pretest. Terus kalau misalnya nilainya rendah, ada beberapa laboratorium yang menerapkan yang namanya remedial. Kalau misalnya nilainya masih belum bagus, dikasih remedial. Kalau misalnya nilainya sudah bagus, boleh ikut praktikum. Tapi ada juga lab yang nilainya misalnya di bawah standar, tetap nilai tersebut yang dimasukkan karena praktikum tetap harus berjalan sesuai dengan jamnya. Tuh. Perbedaan yang kedua yaitu jadwal masuk. Nah, kalau misalnya kemarin jadwal masuk dari praktikum offline misalnya pukul 8.00. Nah, berarti pukul 7.45 misalnya itu sudah mulai absensi. Kemudian sudah mulai juga yang namanya respon pintu. Terus kalau misalnya lulus udah boleh masuk. Kan gitu. Kalau misalnya pada saat lab online itu misalnya kita masuk pukul 8.00. Tapi gara-gara ada beberapa teman yang terkendala jaringan, misalnya ada kebijakan dari kakak-kakak asisten, kalau misalnya yang telat masuk gara-gara jaringan, ini kita tungguin selama 15 menit. Jadi mungkin saja jadwal masuknya itu terhambat selama 15 menit gitu. Jadi mulainya 8.15 atau kalau misalnya kita tungguin 20 menit 8.20. Lalu kita pretest gitu. Nah, langsung perbedaan yang ketiga yaitu kegiatan praktikum. Di antara semuanya, inilah yang paling berbeda banget. Karena kalau misalnya pada saat kita praktikum offline, kan pasti ya kita praktikumnya di lab, terus menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan prosedur yang diharuskan. Kalau misalnya kita praktikum online, itu
beda banget. Jadi yang pertama misal kita diperlihatkan video bagaimana cara untuk melakukan praktikum ini gitu. Terus abis itu kita akan melakukan sesi diskusi dengan kakak-kakak pendamping, kakak-kakak asisten. Mereka akan memberikan pertanyaan apa-apa saja yang harus kita lakukan pada saat praktikum. Kalau kita bisa menjawab, itu bisa menjadi salah satu penilaian plus dari mereka. Terus setelah kita menonton video dan setelah diskusi, biasanya kita diberikan tugas membuat video praktikum. Misalnya hari ini praktikum ini, terus kita disuruh buat praktikum sesuai yang ada di video. Dan alat-alat yang kita gunakan itu biasanya alat-alat rumahan, misalnya botol atau apapun, gelas yang menyerupai dengan alat-alat lab yang biasa kita gunakan. Kemarin kebetulan ada praktikum yang namanya farmaseutika lanjutan. Terus itu apa lagi namanya? Nah, kebetulan di praktikumnya itu ada cara menggunakan tetes hidung. Nah, kan kita harus mencari alat yang sama seperti si alat tetes hidung ini. Jadi kemarin saya menggunakan serum, terus diperagain seperti bagaimana tetes hidung tersebut tuh. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan. Nah, kalau kemarin pelaporan pada saat offline itu kan kita bikin laporan sesuai format, lalu kita kumpul laporannya ke loker asisten untuk diperiksa gitu kan. Terus ditungguin deh, setelah diperiksa baru diambil revisiannya. Kalau misalnya praktikum online, dia itu dibuat juga sesuai format, lalu dikumpulkan di website yang sudah disiapkan oleh laboratorium. Lalu asisten akan memeriksa di situ. Tapi khusus di kampus saya itu ada kebijakan dari laboratorium, kalau misalnya kita praktikum online itu upload laporannya, terus hasilnya, nilainya akan dinilai sesuai laporan pertama, nggak ada lagi revisian, karena mungkin memudahkan bagi yang jaringannya suka lelet. Itu sih perbedaan paling mendasar kalau misalnya kita praktikum online dan juga praktikum offline. Bagi kalian yang masih merasa memiliki perbedaan selama praktikum offline atau praktikum online, silahkan tulis di kolom komentar. And see you in the next video.